Selamat pagi semuanya, saya Samantha Dwi Prananto dari kelas Victors nomor absen 19 akan menunjukkan hasil percobaan saya dalam membuat roti Maryam. Saya membuat roti Maryam dengan takaran ragi yang berbeda, yaitu 1 gram dan setengah gram. Ragi roti adalah ragi yang digunakan untuk membuat roti mengembang. Ragi ini mengubah gula dalam adonan menjadi gas sehingga roti menjadi ringan dan lembut. Ragi roti berasal dari spesies Saccharomyces cerevisiae, sama dengan ragi untuk fermentasi alkohol, hanya berbeda jenis. Ragi ini adalah mikroorganisme bersel satu yang sangat penting dalam proses pembuatan roti. Saccharomyces cerevisiae adalah spesies ragi bersel satu yang sejak zaman kuno digunakan dalam pembuatan anggur, roti, dan bir. Ragi ini awalnya ditemukan pada kulit anggur dan menjadi salah satu organisme eukariotik yang paling banyak diteliti dalam biologi sel. Saccharomyces cerevisiae berperan penting dalam berbagai proses fermentasi. Selnya berbentuk bulat hingga oval, berukuran 5-10 mikrometer, dan berkembang biak dengan cara bertunas. Fermentasi adalah proses penguraian molekul seperti glukosa tanpa oksigen dengan bantuan enzim untuk menghasilkan energi. Enzim-enzim ini berada di sitoplasma sel. Proses ATP dan piruvurat ini terjadi pada otot, ragi, beberapa bakteri, dan tumbuhan. Roti Maryam atau sering juga disebut sebagai roti canai adalah roti pipih yang berasal dari India dan populer di Asia Tenggara. Roti ini dibuat dari adonan yang berisi tepung, air, lemak seperti ghee, dan kadang susu kental manis. Adonan kemudian diuleni, diratakan, diberi minyak lalu dilipat berulang hingga membentuk banyak lapisan. Setelah itu, adonan ditipiskan sampai sangat lebar, digulung seperti tali, dibentuk spiral, lalu dipipihkan kembali hingga menghasilkan tekstur berlapis dan renyah saat dimasak. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat roti Maryam. Masukkan setengah sendok teh ragi, 1 sendok makan gula, dan 120 ml susu hangat ke mangkuk kecil. Karena saya membuat dua adonan dengan jumlah ragi berbeda, bahan tersebut saya kalikan 2 dan saya pisahkan di 2 mangkok yang berbeda. Setelah itu, tunggu 5-10 menit hingga muncul gelembung sebagai tanda ragi aktif. Campurkan 250 gram tepung, setengah sendok teh garam, dan 15 gram susu bubuk. Tambahkan 1 kuning telur dan larutan ragi, lalu aduk hingga menjadi adonan. Masukkan 2 sendok makan margarin cair dan uleni sampai halus. Tutup adonan selama 30 menit, lalu setelah mengembang, bagi adonan menjadi 6-8 bagian, bentuk bulat, lalu baluri minyak. Lalu istirahatkan lagi selama 30 menit. Pipihkan adonan, tarik hingga sangat tipis, gulung memanjang, bentuk spiral, dan diamkan selama 10 menit. Pipihkan sedikit, lalu panggang di wajan tanpa minyak hingga kedua sisi matang. Olesi mentega cair saat masih hangat agar roti Maryam lembut dan wangi. Dari hasil percobaan ini, roti Maryam yang dibuat dengan 1 gram ragi memiliki tekstur yang lebih empuk, lalu lebih mengembang dan tebal. Sedangkan roti Maryam yang dibuat dengan setengah gram ragi memiliki tekstur yang tidak terlalu empuk, lebih padat dan tipis. Dari percobaan ini kita tahu bahwa ragi sangat bekerja dalam proses pembuatan roti Maryam. Semakin banyak ragi yang digunakan, maka kita akan mendapatkan roti Maryam yang semakin mengembang dan tekstur yang empuk. Semakin dikit ragi yang kita gunakan, maka kita akan mendapatkan roti Maryam yang tipis dan tidak terlalu empuk. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.